Hai, balik lagi di Yang Lagi Tren. Indonesia baru-baru ini kembali mengharumkan nama bangsa nih, karena wali kota Surakarta sekaligus anak pertama dari Joko Widodo yaitu Gibran, ia berhasil menemui petinggi LVMH di Paris yaitu Marc-Antoine Jamet. Buat yang belum tahu nih apa itu LVMH, LVMH adalah grup yang menaungi brand-brand mewah ternama seperti Louis Vuitton, Dior, Sephora, Fendi, Tiffany & Co, dan lainnya. Dalam pertemuan ini, Gibran didampingi oleh Ketua TPPKK Solo yaitu Selvi Ananda, Dubes RI untuk Prancis, dan UNESCO yaitu Muhammad Umar. Acara tersebut dilaksanakan di Jalan Utama Rue de Rivoli dengan mendatangkan puluhan pekerja budaya dari Solo. Ratusan produk ini mewakili produk UMKM lokal yang lolos kurasi untuk dijual di department store, jaringan Galeri Lafayette, Le BHV Marais, Paris, mulai dari 8 sampai 17 Juni 2022. FYI nih, event kolaborasi ini merupakan ajang kerjasama antara pemerintah Surakarta, KBRI Paris Prancis, BHV Marais, dan Shopee. Keikutsertaan Shopee Java in Paris merupakan perwujudan dan realisasi serta komitmen Shopee ada untuk UMKM. Keren banget ya guys. Semoga batik Indonesia, terutama batik Solo nih, dapat menjadi representasi Indonesia ke mata internasional. Setelah dari Jawa Tengah nih, tadi kita bahas wali kota Surakarta, sekarang kita balik lagi nih ke pusat Indonesia, yaitu Kemendak tentang harga bahan pangan. Biasanya topik ini tuh bikin heboh ibu-ibu. Emang ada apa sih sebenarnya? Menteri Perdagangan yaitu Muhammad Lutfi menyatakan bahwa sebagian harga pangan berangsur-angsur menurun jika dibandingkan dengan lebaran, kecuali produk hortikultura, salah satunya cabai. Para petani cabai melaporkan bahwa kondisi kenaikan harga komoditi tersebut sebagai sebab dari serangan penyakit antraknosa atau patek yang merusak tanaman serta menyebabkan petani gagal panen. Namun, menurut Ketua Umum Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia, Abdul Hamid menyampaikan bahwa penyakit patek muncul akibat tanah yang saat ini tidak subur dan tingginya curah hujan. Semoga ya guys, masalah ini itu akan cepetan berakhir, karena jika petani riang, ibu-ibu juga senang. Selanjutnya udah pada tahu belum kalau emas itu telah lama menjadi salah satu instrumen investasi. Salah satu alasannya adalah karena emas dapat mempertahankan nilainya dan kebal terhadap inflasi. Kira-kira kenapa sih kita harus memilih emas sebagai salah satu investasi sedari dini? Pertama, seiring berjalannya waktu, emas menjadi satu-satunya komoditas yang dapat mempertahankan nilainya dalam jangka panjang dan mampu menaklukkan inflasi. Saat terjadi kenaikan inflasi, nilai uang menjadi sangat rendah, sedangkan harga emas logam mulia justru naik lebih tinggi dari harganya, sehingga membuat emas makin berharga. Mantap banget kan guys? Yang kedua, karena nilai emas selalu meningkat. Investasi emas termasuk instrumen yang sangat minim risiko soal nilainya. Hal tersebut menjadi salah satu alasan keberadaan emas saat ini sangat diminati. Selain itu, keterbatasan pasokan emas juga memastikan bahwa harga emas akan selalu mengalami kenaikan signifikan, serta memiliki permintaan sangat tinggi. Yang ketiga, karena liquid. Permintaan emas yang sangat tinggi memastikan bahwa emas mudah dijual. Kondisi itu membuat emas menjadi aset sangat liquid atau mudah dicairkan jadi uang. Keberadaan emas sangat dihargai dimanapun, sehingga sangat mudah untuk menjual emas dan menerima uang tunai saat sedang mengalami krisis. Gimana nih? Siapa yang sekarang udah tertarik buat investasi emas atau udah mulai investasi emas sejak lama? Selanjutnya, siapa nih yang suka kostum-kostum sepatu? Pengusaha custom sepatu itu termasuk pengusaha yang berada di industri kreatif dan memiliki niche marketnya sendiri, terutama yang suka custom-custom anime nih. Salah satu pengusaha custom sepatu di Indonesia itu adalah Sneakers. Mereka memanfaatkan sepatu-sepatu lokal seperti Ventela, sepatu Kompas, Patrobas, dan lain sebagainya untuk di-custom dengan menggunakan karakter anime sebagai daya tariknya. Karena market anime di Indonesia itu cukup besar, jadi pengusaha-pengusaha ini bisa memasukkan fans-fans anime ini ke dalam kolam baru bagi usaha mereka. Lalu sebenarnya niche market itu apa sih? Dan apakah karakter-karakter ini nggak akan kena copyright? Yang pertama, niche market merupakan pasar yang sangat berfokus pada suatu layanan atau produk tertentu. Niche market juga bisa dikatakan sebagai pasar yang menawarkan kebutuhan khusus. Tapi sebenarnya boleh nggak sih karakter-karakter dan desain-desain ini tuh dijual dan dikomersilkan? Sebenarnya kalau misalkan hanya berupa fan art itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan udah dijual dan dikomersilkan, bahasanya akan berbeda. Lalu apa yang harus dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang menggunakan karakter-karakter ini? Yang pertama adalah menghubungi pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait karya anime yang kamu inginkan. Pada umumnya, karya anime tersebut hak ciptanya dipegang oleh perusahaan atau agen yang dapat dihubungi sebagai pihak perusahaan untuk mengadakan perjanjian lisensi. Sebagai contohnya, salah satunya adalah Animation International Ltd yang memiliki kantor perwakilan di banyak negara termasuk Indonesia, yaitu Animation International Indonesia atau yang disingkat menjadi AI Indonesia. Sebenarnya udah banyak produk-produk lokal yang berkolaborasi secara legal dengan karakter-karakter anime atau karakter-karakter kartun di luar negeri. Efeknya sendiri udah punya listnya nih ya, produk-produk lokal apa aja yang udah berkolaborasi secara legal.
yaitu ada Gundam by Thanks Insomnia, ada My Hero Academia by Fate Industries, terus ada Pokemon by W Essentials, ada Naruto by Third Day, dan ada SpongeBob by Geofmax, dan juga masih banyak lagi. Nah, jadi menurut kakak kalau misalkan bikin custom kayak gitu tuh bakal kena copyright nggak sih? Bisa komen di bawah ya. Topik selanjutnya akan membahas salah satu buah yang jarang terdengar tapi berhasil go internasional nih. Ada yang tahu buah apa? Ya betul, buah kesemek. Di Boyolali, Jawa Tengah, buah kesemek ini lagi naik daun nih. Para pedagang di lereng Merapi atau sekitar wisata Selo itu berjejer untuk menjual buah yang eksotis ini dengan harga yang cukup kompetitif. Para pedagang tersebut menjual dari harga 15.000 sampai 20.000. Buat kakak-kakak yang kesana jangan lupa nawar ya. Salah satu pedagang di sana ada yang bernama Ibu Amiati. Menurut Ibu Amiati, dalam hari biasa saja ia bisa menjual sebanyak 30 sampai 50 kg buah kesemek setiap harinya. Bahkan jika sampai di akhir pekan ia bisa menjual sampai 1 kuintal. Wow, banyak banget kan? Saat sedang panen banyak nih, ia nggak cuma menjual di daerah Surabaya, Yogyakarta, dan Solo aja, tapi sampai diekspor ke Singapura. Buah kesemek merupakan buah yang musiman, bahkan banyak pedagang yang menjual setahun sekali atau hanya dalam masa panen saja. Sekalinya menjual buah kesemek bisa menghasilkan penghasilan yang cukup fantastis, terutama di akhir pekan. Dengan besarnya omset yang dihasilkan, jadi pengen juga ngasih jualan buah kesemek. Selanjutnya ada berita tentang digitalisasi UMKM nih. Perusahaan penyedia layanan, yaitu PT Reksa Transaksi Sukses Makmur atau Otopay, mengajak puluhan ribu UMKM, terutama warung dan toko kelontong, untuk bertransaksi secara digital. Selain itu, 40.000 mitra bisnis modern telah menikmati layanan solusi pembayaran digital. Semakin banyak UMKM yang go digital akan mempermudah konsumennya untuk membayar, ya nggak sih? Karena pilihan pembayarannya semakin banyak orang-orang yang beralih ke dompet digital atau yang biasa disebut dengan cashless. Tak hanya pembayaran digital melalui EDC dan QR, Otopay juga menambahkan satu layanan baru, yaitu bisnis portal, di mana mitra bisnis bisa memonitor langsung transaksinya secara real time. Otopay juga menawarkan sistem sharing fee secara otomatis, di mana mitra usahanya bisa berbagi keuntungan langsung dengan partner usahanya. Otopay memiliki mitra bisnis di berbagai industri, mulai dari e-commerce hingga restoran. Beberapa di antaranya ada KFC, Warung Abnormal, Bumame, iStyle, Elevenia, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada berita yang menggembirakan nih, karena PRJ atau Jakarta Fair kembali digelar. Yeay! PRJ atau Pekan Raya Jakarta atau yang biasa disebut dengan Jakarta Fair ini tuh adalah kegiatan tahunan yang diadakan oleh pemerintah Jakarta dari bulan Juni hingga bulan Juli. Namun sudah 2 tahun ini event tersebut ditiadakan karena efek pandemi COVID-19. Event PRJ ini merupakan gelaran dari acara ulang tahun Kota Jakarta, dan di tahun 2022 ini nih, Jakarta berulang tahun ke yang 495 tahun. Gelaran PRJ tahun 2022 ini tuh tetap dilaksanakan dengan mengutamakan protokol kesehatan. Buat kalian yang suka ke PRJ ini pasti kangen banget dong sama bazar-bazar UMKM yang jualan di sana. Apalagi produknya macam-macam banget ya. Ada game, ada makanan, ada fashion, pokoknya banyak banget deh macamnya. Selain dapat menghibur pengunjung nih, event PRJ ini tuh sekaligus dapat menaikkan ekonomi dari UKM-UKM yang ada di sekitar. Adapun syarat masuk ke PRJ atau Jakarta Fair tahun 2022 ini tuh diantaranya direkomendasikan memakai masker medis, wajib scan aplikasi Peduli Lindungi, wajib mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak minimal 1,5 meter, hindari kerumunan, suhu badan tidak lebih dari 37,3 derajat Celcius, sudah vaksin minimal dosis kedua, dan tidak ada batasan usia, anak dan lansia harus didampingi keluarga. Jangan lupa ajak temen, pacar, gebetan, keluarga, pokoknya semua orang ke PRJ 2022 ya, dan selalu jaga protokol kesehatan supaya selalu sehat dan bahagia. Selanjutnya siapa nih yang gak kenal sama minuman sejuta umat ini, yaitu Yakult. Minuman ini sering dikenal sebagai susu fermentasi dengan 6,5 miliar bakteri Lactobacillus casei. Yakult ini selain dipromosikan melalui televisi dan media digital, mereka ini tetap menggunakan strategi yang cukup jadul, yaitu dengan menggunakan strategi door to door. Mereka memasarkannya melalui para penjual wanita yang disebut dengan Yakult Lady. Mereka berjualan dengan cara berkeliling dari rumah ke rumah sambil membawa box pendingin yang berisikan minuman Yakult. Kalian percaya nggak sih di era digital seperti ini ternyata strategi door to door Yakult itu tuh masih cukup efektif. Nyatanya Indonesia masih menjadi pasar terbesar untuk Yakult loh. Ada alasannya sendiri kenapa Yakult tuh masih mempertahankan strategi door to door-nya. Nah, ayo kita bahas. Yang pertama, ikut serawung bersama konsumennya. Keunggulan strategi door to door ini bikin penjual dekat sama konsumennya. Ikatan emosional konsumen jadi terbangun, bisa meningkatkan loyalty dan service satisfaction-nya. Selain itu, Yakult bisa tahu apa customer needs buat improve produknya. Yang kedua itu ada branding family-nya Yakult.
Produsen Yakult ingin branding minuman keluarga yang kuat pada konsumennya. Yakult Lady diharapkan bisa kasih edukasi dan direct selling ke setiap keluarga. Dari segi produk, ia kasih 5 pieces Yakult per pack karena jumlahnya pas buat keluarga. Nah, yang ketiga ada combine strategi. Strategi ini merupakan kombinasi karena produsen Yakult juga tetap memaksimalkan strategi digital, aktif di media sosial dan digital ads. Mereka mengkombinasikan strategi tradisional dan digital agar bisa dijangkau konsumen muda. Apalagi tren minuman kekinian dengan mencampur Yakult sebagai bahan dasarnya cukup menaikkan salesnya loh. Cukup menginspirasi ya. Berita terakhir ini ada berita yang cukup menyedihkan karena stasiun Gambir yang cukup bersejarah bagi masyarakat Jakarta dikabarkan akan pensiun. Namun bener nggak sih kalau stasiun Gambir ini tuh akan berhenti beroperasi? Nyatanya stasiun Gambir tetap KAI operasikan sebagai salah satu akses keluar masuk kota selain dari Pasar Senen, Jatinegara, dan Jakarta Kota. Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan bahwa stasiun Gambir akan diprioritaskan melayani KRL pada tahun 2025. Sedangkan stasiun Manggarai akan menjadi stasiun sentral yang akan melayani kereta api jarak jauh, KRL, dan kereta bandara. Jadi, stasiun Gambir tetap beroperasi ya, hanya saja beralih fungsi dari yang asalnya mengantar jarak jauh menjadi KRL. Tentu saja lanjut atau tidaknya stasiun tersebut akan berpengaruh ke masyarakat sekitar karena stasiun Gambir yang asalnya penuh banget bisa jadi tiba-tiba sepi kalau misalkan Gambir beneran akan ditutup. Semoga stasiun Gambir tetap bisa beroperasi ya dan tetap bisa menjadi stasiun kebanggaan kota Jakarta. Pembahasan kali ini cukup beragam ya, dari mulai Paris, investasi emas, buah kesemak, hingga Gambir yang akan tutup itu cukup menjadi topik yang menarik untuk dibahas ya. Kalau kakak ada topik yang ingin dibahas bareng FPK lagi, bisa langsung komen di bawah ya.